Karena banyak yang penasaran dengan cerita orang Bunian, aku angkat sebuah kisah nyata yang berakhir pilu dari seorang pemuda yang bernama Supriyadi. Pemuda tersebut berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Aku pun lupa tahun berapa terjadinya. Untuk pendengar, percaya atau tidak, itu kembali kepada kita sendiri. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Supriyadi, itulah nama pemuda yang kesehariannya mencari kayu bakar di hutan. Dia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai petani. Seperti biasa, Supriyadi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena persediaan kayu bakar di rumahnya sudah mulai menipis. Siang itu berangkatlah Supriyadi dengan membawa bekal makanan seadanya. Sebotol air minum dan sebuah kapak. Menyusuri jalan setapak, sampailah Supriyadi di hutan yang biasa dia mengambil kayu bakar. Sambil meletakkan bekalnya, ia mulai mencari kayu hutan yang sudah tumbang, lalu dipotongnya memakai kapak. Setelah dirasa cukup, ia pun beristirahat sebentar sembari menikmati bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Seusai menghabiskan makanannya, Supriyadi bergegas pulang ke rumah sambil membawa setumpuk kayu bakar. Dalam perjalanannya, ia melihat seorang wanita berlari ketakutan ke arahnya. Rupanya ada seekor anjing yang sedang mengejar dengan beringas. Wanita itu cepat-cepat bersembunyi di balik tubuh Supriyadi, seolah-olah dia meminta pertolongan. Anjing itu berhenti beberapa meter dari tempat Supriyadi dan wanita itu berdiri. Anjing itu terus menggonggong, dan dengan sigap Supriyadi mengusir anjing itu dengan kayu ranting yang ada di dekatnya. Tapi anjing itu tak mau pergi. Dari tingkahnya mengisyaratkan bahwa anjing itu melihat sesuatu yang aneh dari wanita yang ada di belakangnya. Tapi wanita itu masih menyembunyikan wajahnya di balik tubuh kurus Supriyadi. Karena kesal melihat anjing itu tak mau pergi, dilemparnya ranting kayu di tangannya dan mengenai badan anjing. Dan seketika membuat anjing itu kesakitan dan pergi dari hadapan mereka. "Kak, sudah aman, anjingnya sudah pergi," katanya pada wanita yang berada di belakangnya. Masih merasa takut, perlahan wanita itu menampakkan wajah cantiknya hingga Supriyadi terpesona. "Makasih ya bang, udah nolongin aku." "Oh iya, namaku Kinanti," ujar wanita itu sambil mengulurkan tangannya. "Namaku Supriyadi," katanya ketika menyambut tangan yang halus. Dalam hatinya sangat mengagumi kecantikan wajah Kinanti. "Maaf bang, aku harus pulang. Nanti ibuku mencariku. Lain waktu kita bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih sudah menolongku."
ucap Kinanti sambil berjalan meninggalkan Supriyadi yang berdiri terpaku. Sebelum Kinanti menjauh, Supriyadi berteriak, "Kapan kita bertemu lagi, Kinanti? Jika ingin bertemu, sebut saja namaku, pasti aku akan datang," jawab Kinanti sebelum hilang dari pandangan Supriyadi. Kemudian ia melanjutkan perjalanan pulang karena waktu sudah menjelang sore. Sejak pertama bertemu Kinanti, hampir setiap hari Supriyadi memikirkan Kinanti. Ada perasaan yang tak bisa dimengerti. Akhirnya ia berencana untuk ke hutan bertemu dengan Kinanti. Keesoknya, Supriyadi bersiap pergi ke hutan setelah ibunya pergi ke ladang. Di perjalanan ke hutan, yang ada di pikirannya hanya ingin cepat bertemu dengan Kinanti. Setelah sampai di tempat pertama bertemu, Supriyadi memanggil nama Kinanti, tapi tidak kunjung datang. Saat sedang memanggil, terdengar suara dari arah belakang seperti suara Kinanti. "Aku di sini, Bang," sahut Kinanti. Benar saja, ketika menoleh ke belakang, Kinanti sudah berdiri di sana sambil tersenyum. Ada rasa senang saat bertemu. Tak lama Kinanti mengajaknya ke suatu tempat tak jauh dari hutan ini. "Kita hendak kemana, Kinanti? Ini sudah jauh masuk ke dalam hutan," kata Supriyadi yang agak ketakutan. "Kita ke rumahku, sedikit lagi sampai," kata Kinanti. "Rumah?" pikir Supriyadi, setahunya tak ada orang yang tinggal di hutan ini. Karena hampir setiap hari ia ke hutan ini, pasti sudah mengenali keadaan hutan ini. "Itu rumahku, Bang," kata Kinanti sambil menunjuk sebuah panggung terbuat dari kayu. Kinanti mempersilahkan masuk ke rumahnya yang kelihatan sepi, tak ada satupun orang di dalamnya. Supriyadi mengamati isi rumah yang tidak begitu banyak benda berharga di sana. Mendadak tercium aroma masakan yang membuat perutnya lapar. "Abang lapar, kita makan yuk. Kebetulan aku masak enak hari ini," ajak Kinanti. Supriyadi hanya mengangguk saja. Kemudian mereka menuju ruang makan. Di sana sudah tersedia nasi dan lauknya. Tersusun rapi di atas meja, mereka duduk di kursi dan mulai menyantap makanan yang sudah disediakan. Kebetulan Supriyadi belum makan siang tadi. Selesai makan, Kinanti mengajak ke teras depan rumahnya sambil menikmati suasana hutan. "Apa kamu gak takut tinggal sendirian di tengah hutan seperti ini, Kinanti?" tanya Supriyadi. "Tidak, Bang, aku tinggal bersama orang tuaku. Kebetulan hari ini orang tuaku pergi ke kota, jadi aku tinggal sendirian di sini," jawab Kinanti sambil menatap Supriyadi. Terasa jantung Supriyadi berdegup kencang saat Kinanti menatap, yang membuat Supriyadi makin terpesona. Keduanya terdiam saling tatap. Tak terasa waktu hampir sore. "Sebaiknya sekarang abang pulang. Nanti kemalaman di jalan, takut ada binatang buas yang mengintai," kata Kinanti pada Supriyadi yang terdiam membisu. "Ya sudah, abang pulang dulu. Besok abang kemari lagi," sahut Supriyadi.
Ia menatap Kinanti seakan tidak mau pergi meninggalkan gadis yang telah merenggut separuh hatinya. Akhirnya Supriyadi pergi berlalu dari hadapan Kinanti. Matahari pun mulai turun perlahan, pertanda hari akan berganti gelap. Singkat cerita, setiap waktu Supriyadi selalu melamun memikirkan Kinanti. Jauh di lubuk hatinya tersimpan rindu yang cukup dalam. Karena tak tahan menahan rindu, Supriyadi bergegas pergi ke hutan untuk menemui keadaan gadis pujaannya. Nah, penasaran dengan kisah Supriyadi? Tunggu kelanjutannya ya. Kelanjutan part keduanya insya Allah akan diupload besok hari. Assalamualaikum.